Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sama-sama kembali Bapak Ketua Terapi Jantung Bapak Robikan dan Ibu, Bapak Wakil Ketua Bapak Jantung Bapak Imam, dan kebetulan ibunya bakal lagi ada kegiatan. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua yang tidak bisa sudah bersatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mari pertama-tama kita pada memuji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi ini pada kesian karena masih awalnya terus dari pagi pada siang ini ya, kita bisa berkumpul, kita bisa mengangkat kaki ke tempat kantor saya yang notabene-nya alhamdulillah ada parkir sedikit ya. Makanya kita bersyukur terus karena tanpa ridho dan tanpa izinnya tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini, sehingga kita sekali jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, nafas kita, langkah kita, sehat kita ya. Tinggal yang harus bersyukur. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian ya, kebetulan bulan ini ya, saya kesempatan untuk menyelenggarakan pertemuan bulanan. Alhamdulillah saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sudah jauh-jauh mengangkatkan kaki, sudah jauh-jauh menginjak gas sama rem. Pak Surono paling jauh ya? Atau yang siapa yang lalu? Pak Supri? Ya. Atau Pak Supri paling jauh? Sekali lagi saya terima kasih Bapak Ibu segala sudah meluangkan waktunya untuk tempat saya ini ya. Kenapa saya taruh ini? Karena paling sini Pak Imam ya. Pak Imam paling dekat tuh ya. Karena pertimbangan saya kebetulan di warga saya ada pas hari ini ada pemilihan RT ya. Sehingga kalau di rumah ada acara, sampingnya ada acara nggak pas ya. Ini kok saingan ya. Dia pikir mau pemilihan RT tandingan apa ya. Sehingga saat ini kebetulan juga hari sore saya ada kegiatan di sini, ada acara di kantor, sehingga saya gabungkan hari ini di kantor. Kemudian pertimbangan berikutnya masalah parkir. Ya. Kalau di rumah saya itu parkirnya udah Pak Imam katanya parkir di ujung masjid sana ya. Ini alhamdulillah ini walaupun baik Robin datangnya tadi ada parkirnya agak mepet-mepet, tapi alhamdulillah masih muat ya. Masih bisa buat parkir dengan bawa kendaraan, alhamdulillah masih buat ya. Nanti kalau yang Pak Imam kalau ada acara mungkin saya mau parkir nggak apa jadi kalau yang masih sudah mandi dengan di sini kalau pakai ya, bahkan ibu kalau mau dengan anaknya pakai yang apa dan nanti tidak lebih selagi saya masih berprestasi nanti kalau menjawab ini jadi tadi Pak Robekan nanya sampai kapan Pak? Sampai akhir tahun. Pak Imam nanya berapa tahun Pak? 10 kali ya? Ya sudah 10 kali saya sudah komitmen ya. Jadi semuanya Bapak Ibu sekalian kesehatan Bapak yang sudah pensiun, aku tuh masih seger ya, kalau Pak Robekan uji Allah terus jadi ini kita rapin ya, kita lulus, kita pensiun, kita masih sehat ya. Katanya Pak dari orang berumah banyak duit tapi sakit-sakit lebih baik banyak duit tapi sehat ya. Jadi banyak duit tapi sehat. Apalagi Pak Surono ya gitu terus saya nanti Pak Surono biasanya terus ya CS. jadi kalau Pak Surono biasanya Terbangnya ke utara terus. Jadi lucu ini saya apa ya? Kejadian yang jasa sudah faktor U ini, faktor U. Jadi saya nggak bawa duit sama sekali. Ya. Apa maksudnya? Faktor umum, biasanya saya nggak bawa duit, saya tinggal di sini. Saya akhirnya ada Pak Surono ini. Minta makan, saya nggak bawa duit, saya lapor. Ya. Jadi ini gunanya persahabatan kita,
kesatuan kita baru kita ini banyak kita dengan kaidahnya. Ya, coba kalau saya nggak sempat Pak Sono, ya, saya tidak tahu semangat nggak cinta makan bingung juga. Mengatakan bapak-bapak sekalian mungkin agak pusing ya kalau tidak saya tolong. Nah mungkin kalau beliau bisa menolong saya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di tempat ini dari persaudaraan. Karena kepada siapa lagi atau kalau tidak ada teman di sini, kami orang lain ya. Jadi ini ceritanya kita. Jadi yang perlu kami sampaikan dan kami bersama keluarga mohon maaf juga mungkin dengan banyak kesibukan mungkin di antara rekan-rekan nanti ketempatan atau teman-teman ketempatan saya bisa datang berarti saya menghindar dari arisan dari pertemuan tidak karena sesuatu tugas sesuatu kewajiban lain yang saya laksanakan sehingga kadang-kadang saya tidak bisa hadir ya. Tapi kalau ada waktu ada uang bisa saya bisa hadir. Kemudian kadang-kadang juga istri saya nggak ikut ya. Karena biasanya kalau saya ada kegiatan saya langsung pergi, saya nggak langsung pulang. Ya. Kalau langsung pulang sampai di rumah, saya udah langsung pergi, sudah nggak malas mana jadi gagal bagi saya. Akal saya gagal, makanya sering istri saya nggak saja pergi berlogika, ya. Biar ibu nggak marah saya terus, karena ibu mana gitu ya. Jadi istri saya jarang saya jaga karena alam pertemuan kadang-kadang harus arisan. Saya langsung pergi, ya perginya main jauh. Ya kalau udah pulang, udah malas pulang berperang lagi. Ya masih Pak Rubikan, Mas Pak Imam, Bapak semua yang sudah ibu, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya beri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan dari Ketua Korwati Jatung, itu Bapak Rubikan, kami persilakan. Mas Santoso jadi mewakili saya enggak nih? Rencananya Mas Santoso mewakili saya, tadi udah melihat saya, nanti saya mewakili sambutan yang ketua gitu. Ya, jelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Salam kebaikan untuk kita semuanya. Yang saya hormati, alhamdulillah wakil ketua. Ibu nggak ada ya? Oh ibu. Yang saya hormati Komandan Subkogar Bapak Mulyadi sekaligus sebagai Bapak Penasihat Korwati Jatung dan Ibu. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, keluarga besar Korwati Jatung yang berbahagia. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah pagi ini, siang ini, hari ini kita bisa berkumpul bersama yang diwadahi di kantornya Bapak Penasihat kita, Mbak Mulyadi, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan limpahan rahmat, sehat, panjang umur, kesempatan untuk bisa bersilaturahim ini mudah-mudahan selalu diberikan kepada kita semuanya. Kemudian Allah SWT memberikan imbalan kepada kita semua atas usaha kita untuk bisa berkumpul bersama untuk menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita nanti di akhir zaman mudah-mudahan dapat syafaat dan beliaunya. Amin ya Allah alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya pertama mengucapkan terima kasih pada Bapak Penasehat, Pak Mulyadi dan keluarga yang telah mengalokasikan kegiatan ini di kantor, sehingga yang belum pernah kesini ya alhamdulillah sekarang udah tahu. Ini kantornya Pak Penasihat kita ya. Sekarang udah tahu, siapa tahu nanti ada kegiatan yang mengarah ke sini ya Pak Ketua, Pak Penasihat kira-kira ada kantor nggak kan gitu nih. Ini awal juga
awal untuk silaturahim ke kantor. Kemudian kami ucapkan terima kasih semua hidangannya Pak Mul, Pak Penasehat. Mudah-mudahan semua hidangannya membawa berkah untuk keluarga, ya. Kemudian membawa kesehatan untuk semuanya. Sebelum saya menyampaikan tadi yang sudah saya lihat ke Pak Santoso ini untuk menyampaikan ini, ya, beberapa pesan saya tolong nanti sampaikan Pak Santoso. Tahu-taunya menyerah ini Pak Santoso ini. Seharusnya kalau udah dikasih gitu ya langsung berdiri. Ya. Saya ingin bertanya nanti untuk bulan depan karena udah bulan puasa ya. Kira-kira tetap berlanjutkan, kalau bisa dilanjutkan saja. Sekalian buka puasa bersama kan bisa tuh. Kalau itu tujuannya sekaligus ibadah, nggak usah merasa terganggu, nggak usah merasa ribet dan lain-lain, nggak usah masalah tempat situasional saja, ya. Nggak usah harus saya harus dekat masjid ini yang bagian tempat nggak juga, yang kita menyesuaikan saja. Namun nanti keputusan silakan dibicarakan. Nanti keputusannya untuk bulan puasa apakah tetap berlanjut atau enggak. Kemudian saya atas nama pribadi dan istri, ya, dalam rangka selama hampir 2 tahun ini, ya, karena kita kan keluarga besar udah 30 sekian, berarti 3 tahun ini menjalankannya. Saya minta maaf atas segala kekurangan selama dituakan ini. Bukan ketua yang dituakan saja, ya. Apabila ada kata-kata tingkah laku saya dan istri saya apabila kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk mengawali bulan puasa, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengawali dengan lembaran hitam putih, ya, yang hitam kita jadikan putih sehingga bisa lepas untuk menjalani ibadah puasa dan ibadah lainnya. Saya kaitannya dengan kegiatan kita, saya sedikit menyinggung kaitannya dengan mengawali kegiatan bulan puasa nanti. Saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan nanti yang menjabarkan yang lebih detail mungkin Pak Imam atau yang lain-lain. Penasehat jangan sampai, wakil jangan sampai nggak dikasih jamnya, kasih, karena biasanya itu yang melengkapi dia biasanya kata-kata yang kurang pas, kemudian biasanya dilengkapi. Bagaimana caranya kita yang pertama itu dalam rangka menyambut kegiatan bulan puasa Ramadan adalah, ayo kita sama-sama berusaha, berupaya untuk membersihkan hati kita. Yakin dan percaya kalau kita berusaha di situ paling tidak bisa mengurangi lah kegiatan-kegiatan yang itu mengandung dosa, kegiatan-kegiatan yang kira-kira itu melarang agama. Kita bisa, ya gimana caranya kita awali? Ayo kita bersih-bersih hati kita. Karena sengaja maupun tidak sengaja kita tuh terbiasa membohongi hati kita sendiri. Yakin, saya yakin itu. Ya, apalagi dikaitkan dengan kedinasan, ya. Kadang-kadang bicara itu atas perintah pimpinan kadang gitu. Padahal bertolak belakang dengan hati. Namun kita harus bicara. Ya Pak Panya. Ya, yang pertama mari kita jaga lisan kita. Mari kita jaga bicara kita. Ya, dari kata-kata yang di situ dusta lah. Apa artinya dusta? Ya, tahu sendiri kalau dijabarkan lah. Dusta berarti sering bohong, ya, janji nggak ditepati, ya kan? Itu diantaranya yang pertama cara untuk membersihkan hati kita. Karena kita biasanya nggak sadar itu, kita bicara tidak sesuai dengan hati kita, karena kedinasan kadang-kadang. Saya sendiri juga begitu, ya. Kayaknya nggak sesuai dengan
hati nurani saya, namun saya harus melakukan dan lain-lain. Ya. Kalau nanti tentunya rekan-rekan semuanya udah pensiun, ya ayo kita udah nggak ada istilahnya tekanan dari pimpinan, paling enggak sesuai nurani kita lah, hati kita lah, ayo kita lakukan. Karena yakin dan percayalah, ya kita semuanya sebagai pengabdi, ya, karena sebagai militer itu tentunya tidak ada habisnya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya justru sekarang itu berkecamuk, Bu. Saya ibaratnya kalau sekolah di masa sekarang itu kelas SMA kelas 3. Kalau dibandingkan, kalau disandingkan dengan kedinasan kita, karena saya juga menjelang FPP juga pensiun sama dengan Pak Penasehat. Anak-anak kita semasa SMA kelas 3 pasti masa-masa yang bingung, masa-masa gundah gulana, masa-masa bingung untuk menentukan masa depannya sendiri. Pak, saya harus kuliah atau kerja ya? Saya kalau kuliah ngambil jurusan apa ya? Kalau kerja kira-kira kerja apa ya, Mak? Ini kalau anak kelas 3, itu udah pasti kita mengalami hal itu. Kemudian kita untuk kedinasan juga sama, masa-masa SMA kelas 3. Saya kalau udah pensiun mau kemana tinggal saya ya? Saya mau kerja atau mau dekati istri saya terus ya? Saya kalau cari tambahan kira-kira harus keluar daerah atau di Jakarta saja. Banyak permasalahan yang terjadi semasa kita ini, ya. Jadi saya sendiri masa bingung. Saya kalau rekan-rekan semuanya sudah menjalani pensiun ini, itu udah mulai kebiasaan, Bu. Saya belum masuki masa itu, Pak Penasehat belum memasuki masa itu. Saya belum tahu nanti saya itu bagaimana. Tapi bagi saya yang paling penting adalah masa saya, bagaimana caranya saya nanti setelah pensiun bisa diterima di lingkungan saya tinggal. Karena banyak para pensiun yang tidak bisa diterima di lingkungan masyarakat banyak. Karena apa, Bu? Karena 35 tahun berdinas itu selalu dengan ketegasan, selalu dengan kekerasan, selalu dengan kedisiplinan. Di lingkungan tidak bisa dibawa seperti militer, tidak bisa. Ini yang membedakan kenapa orang-orang dulu bijak. Ada masa MPB, itulah uji coba selama 1 tahun. Kamu saya kasih waktu 1 tahun, boleh ngambil, boleh enggak. Yang ngambil silakan gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk belajar hidup dengan masyarakat di lingkungan kalian nanti tempat tinggal. Itu tujuannya. Ya. Khawatirnya para pemimpin kita zaman dulu ya udah merencanakan hal begini. Khawatirnya kalau justru nanti tidak bisa diterima di lingkungan di mana dia tempat tinggal. Ini yang bahaya. Saya pernah dengar senior-senior saya banyak yang tidak bisa bergaul dengan masyarakat, banyak yang tidak bisa bergaul dengan lingkungan, dengan warga di sekitar tempat tinggal. Ini banyak, Bu. Namun yang mereka yang bisa diterima justru diharapkan banyak. Contoh, ini saya pernah bicara, saya ingat pada saat acaranya Pak Sunarso ya. Ciri-ciri yang bisa diterima di lingkungan masyarakat, yang pertama, ya, apabila di RT RW ada kegiatan, begitu mereka terlambat, ya ditunggu, tunggu dulu lah. Contoh nih, umpamanya saya gambarkan saja lah Pak Santoso lah, ya kan, di lingkungan tunggu dulu Pak Santoso mungkin sebentar lagi datang. Karena apa? Karena biasanya sarannya, ya, bicaranya itu biasanya bisa menunjukkan hati, bisa membawa perwakilan warganya. Namun ada warga yang tidak bisa diterima masyarakat, contohnya nih, begitu ada rapat RT membicarakan hal-hal penting,
Begitu terlambat, udah tinggal aja. Nggak ada juga nggak apa-apa. Ini sama dengan menggambarkan bahwa mereka tidak diterima di lingkungan masyarakatnya. Ini contoh-contoh kecil Bu ini. Ya, ini menyinggung yang pertama yang saya sampaikan. Mari kita bersihkan lisan kita dari sifat dusta tadi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, mari kita judul saya kan, ayo berupaya membersihkan hati. Ya, yang kedua adalah mari kita jaga hati kita dari sifat nifak. Nifak itu perilaku yang berpura-pura, Bu. Perilaku yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang sesuai nuraninya, hatinya. Gimana sih orang pura-pura padahal nggak baik, pura-pura baik, ya? Padahal nggak dilakukan, pura-pura sudah dilakukan. Ini sifat nifak ini. Ini kalau bisa sifat seperti ini kita hindari sehingga kita bisa membersihkan hati kita. Bisa bersihkan karena udah persiapan ada panggilan. Yang ketiga adalah bagaimana cara membersihkan hati kita. Kita jaga sifat riya. Riya, sombong, selalu ingin dipuji. Ini nggak bagus. Ingat rekan-rekan semuanya, tidak semuanya pujian itu baik untuk kita. Justru dengan pujian itu banyak di antara kita yang jatuh akibat pujian. Ya, tidak semua pujian bagus. Contoh Bu, banyak karena pujian mereka jadi lupa diri. Banyak karena pujian mereka jadi sombong. Karena pujian mereka bisa berjalan tidak sesuai dengan rel agamanya. Apa-apa dipamerkan. Karena riya. Zaman sekarang ada dua permasalahan. Contoh ini, menyumbang pada yayasan, menyumbang kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau pribadi tidak perlu di-share-share kemana-mana, nyumbang pribadi tidak perlu. Sehingga kita tidak riya, ya, sehingga niat tulus ikhlas untuk beribadah menjadi betul-betul jadi amal ibadah. Beda dengan kalau institusi, kalau organisasi, kalau perkumpulan, kalau kelompok, yang itu yang kita sumbangkan menyangkut haknya orang banyak, boleh di-share nggak apa-apa. Apa tujuannya? Untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga ketidakpercayaan pada anggaran-anggaran yang kita serahkan, untuk memberi keyakinan. Kalau perkumpulan boleh, ya. Namun kalau pribadi ingin beribadah, kalau bisa untuk menghindari sifat riya tadi, biar hati kita bersih, tidak usah dipamerkan, saya telah nyumbang ini, saya telah memberikan ABCD ke bapak ini, gak usah. Karena itu akan mengandung sifat riya, yang itu sangat tidak baik efeknya untuk hati kita. Kemudian yang keempat, mari kita hindari pandangan kita dari pandangan yang membawa khianat dalam hati kita, pandangan yang tidak baik yang akhirnya membuat hati kita jadi kotor. Ini pernah disampaikan, saya mendengarkan dari ustadz seperti ini. Waduh, lele katanya kan, dipandang dosa, nggak dipandang sayang. Ya, ada ustadz yang rekreasi di Bali, subhanallah, 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 tapi matanya mandang terus, seperti yang dialami Mas Imam saat itu. Nutup pandangan, tapi pandangannya seperti ini Bu, subhanallah, subhanallah, ini kan brojol, pandangannya tuh begini, brojol, ya. Karena hatinya, waduh, nggak dipandang saya, tapi dipandang kok hati saya nggak srek, ya, nggak dipandang nggak dosa, kan gitu nih. Ini Ustadz sendiri yang bilang, ini, ya, itu. Salah satu yang keempat, mari kita jaga
pandangan mata kita dari hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita, yang bisa merusak hati kita. Ada 4 hal yang saya sampaikan tadi dalam rangka usaha untuk membersihkan hati kita, sehingga kita lama-lama kalau yakin kita akan berusaha ya dalam rangka memperbaiki, memoles, membersihkan hati kita. Mari ke-4 hal tadi kita lakukan ya sedikit-sedikit. Mudah-mudahan amal ibadah kita ya tidak tergores, tidak terhapus hanya karena 4 hal tadi yang mendasar. Ya, yang pertama dari dosa, yang kedua dari sifat riya, yang ketiga dari sifat riya, yang keempat dari sifat pandangan kita yang mengandung sifat pengkhianat. Itu yang bisa sampaikan saya hari ini, ngajak pada rekan-rekan semua dengan 4 hal tadi ya, dan dengan judulnya membersihkan diri kita dari hati kita. Mudah-mudahan dari 4 hal yang pernah saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan membawa ingatan pada kita semua dalam berkehidupan sehari-hari dengan lingkungan kita. Saya yakin dan percaya kalau rekan-rekan semuanya bisa membawa, bisa bergaul, bisa membawa diri di mana saja, pasti ya Bu, selamat datang Bu, pasti diterima oleh warga kita. Jangan sampai kehadiran kita di lingkungan warga kita, di mana tempat tinggal kita justru tidak dikehendaki ya, kita malah dimusuhin. Mudah-mudahan itu gak terjadi sama kita. Itu aja, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada perkataan apa yang saya sampaikan tadi tidak pas. Mudah-mudahan Allah SWT memaafkan pada diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan dari penasehat, karena betul penasehat tidak hadir, kita tidak diwakili Pak Mulyadi. Dan dari wakil ketua barangkali ada yang disampaikan, mohon izin Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuril wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil awwalil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Sekta 89 sekaligus perangkap Ketua Kolektif Jantung beserta Ibu. Yang saya hormati penasihat Kolektif Jantung, penasihat Sekta Umum Bapak Mulyadi beserta Ibu. Kebetulan Pak Mulyadi ini berangkat sama-sama dengan saya di batalion sama-sama. Saya Jakarta. Kemudian dulu kalau kita masih Prada, kalau pas pergi juga janjiannya sama-sama, ya sama-sama terus. Saya pindah brigif, dia ngintilin juga. Sebenarnya ngintilin itu khusus untuk perempuan, kalau bapak-bapak jangan ngintilin. Sini satu. Cuman udah umum ngintili katanya, padahal itu khusus bagi kaum hawa. Kalau kaum laki-laki bukan ngintili, tapi sebaliknya. Saru. Brondoli. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Sekta 89 besar Ibu yang hari ini dalam keadaan sehat sehingga bisa melangkah kaki menghadiri pertemuan bulanan di tempat Pak Mulyadi. Memang Pak Mulyadi ini selalu ngenakin saya, padahal namanya di Jantung juga gede, tempat parkirnya juga banyak. Karena inget kawannya ada di sini daripada jauh-jauh, mendingan
di Depok aja ya, alhamdulillah. Yang kedua, penasihat takut Pak, karena isinya di jantung itu, Wih, cerah banget, mantep nih, cerah. jantungnya cuma sedikit, adanya cibinong, adanya cici semuanya, cibirangan kan dikit. Sehingga tempat inilah tempat yang paling Bu Susilo semangat, Bu Susilo untuk semangat. Komando, di- ya. Komando. diadakan acaranya. Jangan lupa like dan komen ya. Salam mari kita sambungkan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. SAW, karena beliaulah kita dibawa dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang, Seksi konsumsi. dari alam biadab menuju ke alam beradab. Oh, seksi konsumsi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak menambahkan, saya hanya mungkin sekedar masukan dan saran saja. Yang pertama, yang disampaikan oleh Ketua, bahwa untuk arisan bulanan sebaiknya memang tetap buka bersama, itu biasa dulu kami laksanakan, mudah-mudahan yang akan datang bisa dilaksanakan. Yang kedua, mungkin saya mengingatkan pada keluarga besar Kota 9, dalam waktu dekat ini tentunya bendera kita akan bagi-bagi yang sudah ada di bendera. Tapi dalam apakah nanti di akhir puasa, apakah menjelang puasa, kita punya simpenan. Simpenannya ada di Beletuk. Pasti udah ditempel itu, ditekin satu. Untuk itu mengingatkan kepada semuanya, barangkali yang masih ada sangkut kesangkit, tolong diberesi dengan betul, sehingga nanti minjem yang ada di kita. Tetapi konsekuensinya harus rapi. Itu yang pertama. Yang keduanya, barangkali nanti akan datang betul untuk peminjaman ini sebaiknya di uang tabungan aja Ketua. Jadi uang sosial tentunya kalau bisa tidak usah dipinjamkan, biar fokus ke tabungan, sehingga nanti masing-masing yang punya pinjaman tanggung jawab pada saatnya pas pembagian uang sudah kembali semuanya. Kalau uang sosial ini tidak ada batasnya, kan namanya juga sosial, kadang-kadang kalau masih ada masih kita terus, tapi untuk lebih bagusnya untuk peminjaman nanti diarahkan ke uang tabungan saja. Kemudian yang berikutnya adalah dalam menghadapi puasa Ramadan. Tadi disampaikan Pak Robikan bahwa ayo kita bersihkan diri. Bukan Pak Prabowo saja, kita juga harus bersihkan diri. Kalau Pak Prabowo jelas, kalau Anda tidak bersih, maka akan saya singkirkan, kan gitu. Nah di sini kita juga harus bersih diri juga sebelum dibersihkan. Tambah kopi Anda. Jadi udah, saya tadi agak tertarik dengan tadi Pak Robikan bahwa bersih diri tadi. Itu penting, kenapa? Menjelang puasa tentunya kita harus nanti dilaksanakan tentunya maaf-maafan, sehingga nanti ketika pas saatnya puasa betul-betul kita ada 0-0, kita bersih, tidak ada dosa di antara kita. Ada lagunya sering dinyanyikan, ada lagunya Bruri, kata Pak Santoso itu. Sebenarnya tadi mau makan bakso dulu Pak Imam, baru dimulai. Ternyata beliau ingat bahwa litingnya udah tua-tua, harusnya empuk baksonya, maka direbus lagi. Jadi bukan karena tidak siap, Ibu penasihat juga siap. Ingat nih Pak Mul ini, Pak Imam, kan teman kita udah tua-tua ya, gini pada ompong. Jangan sampai nanti gigit bakso bukan kok ketelan, malah giginya yang kesangkut. Pelanggaran. Timpukan dulu. Saya kira wis Biar empuk. nanti kalau gigit itu wis empuk. Wis. Itu ya Pak ya. Tapi kita lanjutkan. Tadi saya tertarik dengan Pak Robikan. Ayo kita bersihkan hati dulu untuk menyambut jelang puasa Ramadan.
Pertama, jangan kotori hati ini dengan kebencian. Sebab kalau kita sudah benci dengan seseorang, kita benci dengan sesuatu yang benar-benar aja dibenci juga. Nah ini, kalau kita sudah membenci warna merah, walaupun putih itu hitam kurang bagus, merah itu nggak senengin karena udah nggak suka. Nah itu. Penilaian seseorang itu bukan terlihat buruk maupun meskipun dia berbuat baik. Jangan diartikan gelisah, kata Pak Santoso tadi, gelisah geli-geli basah, jangan. Kalau tadi Pak Lebihan bilang bahwa saya dulu, jadi kalau nggak dilihat sayang begini Pak. Aslinya lihat apa ya, saya juga lupa. Ternyata lihat sumur. Di Bali sana banyak sumur, tapi waktu saya sana nggak ada sumurnya, nggak ada. Karena sumurnya pada nggak mau datang karena masih COVID. Apa sumur itu kepanjangannya? Pasti Bapak Ibu tahu. Jadi nggak usah terpanjang. Tetapi kalau sekarang pergi ke Bali, sumurnya ada lagi. Banyak. Kalau waktu saya ke sana, sumurnya pada nggak ada, yang ada hanya sumur yang kering, yang hitam, yang nggak bisa pulang ke negaranya. Susu dijemur ah. Bapak Haji itu pura-pura mancing aja. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah SWT hindari penyakit yang namanya kebencian tadi. Kenapa? Bencilah kepada kemaksiatan. Jadi ada benci itu perlu, tapi tadi ada bencilah perbuatan dosa, yang kedua bencilah kemaksiatan, yang ketiga bencilah perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain. Saya dulu mungkin sama Pak Surono itu, kalau Pak Mul diajak Pak Surono, saya juga sama Pak Mul. Saya itu dulu beliau belum tahu apa-apa. Itu guru saya Pak Surono itu. Saya diajak muter-muter itu. Bro, ini kemana bro? Udah lu diem aja lo kata gitu. Saya duduk aja Pak. Tahu-tahu ada orang lari-lari. Pak, sekedar untuk beli rokok. Iya apa bro? Kantongin wae. Saya sampai berapa bulan saya nggak tahu. Tahu-tahu saya nanya sama Pak Sono. Bro, kemarin itu tempat apa sih? Itu tempat bosnya Pak Kong gitu. Tapi karena saya butuh kantongin aja waktu itu ya bro ya. Kemudian saya pernah diajak dia juga. Bro, lo kan tinggal di Kalisari, bensinmu kosong nggak? Kosong lah bilang gitu. Ayo ikut saya. Saya ikutin tuh Pak Surono itu. Nyampe di sana itu tangki kita gede, diisi penuh Pak bensin Pak. Lain hari saya nyoba sendirian tanpa Pak Surono tuh. Mobil kita kejar Pak. Kagak berhenti mobilnya. Ini kemana nih? Sampai Kemayoran nggak berhenti mobil tangki itu. Loh Pak Surono kemarin kok dekat sampai Sunter lah udah berhenti. Ternyata kalau lulusan Priok itu ampal Pak. Kalau mobil tangkinya warnanya kuning itu bensin. Kalau warnanya hitam minyak tanah. Kalau warnanya biru solar. Yang tak kejar hitam Pak. Minyak tanah. Nyampe di Kemayoran saya berhenti. Pak, emang motor bapak mau isi minyak tanah kata gitu. Saya baru tahu. Saya nanya lagi, bro, memang bensin itu ada platnya. Ada, lo lihat di atasnya warna apa? Saya juga bingung ilmu apa dipakai itu. Iya. Ternyata dia dulu bos solar tukang bagi-bagi. Makanya takut. Bapak belum kenal dulu. Kalau dulu Pak kenal, Kasubgar gede Pak amplopnya. Cair. Ini bukan ngomong kosong, itu ada orangnya kok. Kalau saya rasanya kan nggak di depan orangnya. Ilmu saya di Pak Surono itu. Pak Surono sudah mikirin rumah, saya cari kontrakan, bayangin aja. Saya tinggal di Bergim itu, nah Pak Susilo tuh yang nganterin itu. Kasihan. Pak Surono masuk di Kodim, persiapan bikin rumah. Jauh beda langkahnya itu. Makanya kita ini dulu yang lahirnya di Kalisari itu ternyata tersesat. Kalau mau nggak tersesat, lahirnya di Priok kayak Pak Surono. Gitu. Itu tukang
iris bensin kenal semuanya. Saya juga dulu, itu orang Priok itu hebat itu. Hebat, artinya nggak takut mati. Itu mobil tanki dikejar Pak, dikejar aja terus itu. Itu nyari apa? Ternyata begitu pas tikungan dibuka nih tabungnya bensin itu pakai ember gede itu satu. Nah yang dijual di pinggir jalan sepanjang Pelumpang itulah hasil namanya hasil tiris. Kalau plat dinas yang berdiri, yang penting jangan ketawa dulu, nanti dikasih banyak. Tapi kalau ketawa, itu CS saya dikasih sedikit. Makanya jangan ketawa. Kita sampaikan sekali lagi, mari kita dalam menghadapi puasa Ramadan, gunakan jalan tol langit, sekali lagi jangan tol darat. Tol darat khusus untuk kendaraan, yang paling utama adalah tol langit. Apa tol langit itu? Perbanyak ibadah, kemudian jangan lupa ketika pas puasa kita perbanyak ibadah, sehingga sebulan penuh dalam 1 tahun kita cuci selama 1 bulan untuk beristirahat, untuk membersihkan diri. Ingat tadi pesannya ketua, bersihkan hati, bersihkan diri menjelang hari raya puasa Ramadan, sehingga nanti dalam kita berpuasa kita semua dalam keadaan sesuai dengan harapan kita semuanya. Karena yang diharapkan sudah datang, maka tentunya saya atas nama keluarga tentu saya mohon diberikan budi maaf yang seluas-luasnya apabila dalam pergaulan saya sehari-hari maupun pergaulan di lapangan maupun dengan Bapak Ibu sekalian ada salah kata, salah ucap, saya mohon budi maaf seluas-luasnya. Mudah-mudahan menjelang menyambut puasa Ramadan nanti kita diberikan kesehatan, bersih hati, bersih diri, sehingga kita rasakan dengan enjoy. Itu saja dari saya. Lagi maaf dari saya, Nasrul Minallah, Bapak Tuwari, Bapak Sri Muni, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalau kita itu nggak ada namanya T. Jadi R diambil kolak Bogor, Ramarudi, kolak S namanya Suradi, orang Jawa Timur, kita meninggal. Nah, habis ST dengan akhlak Imam, Karangajar. Aceh ada. Biar kita yang ada di jalur aman. Bukan namanya akan tinggal. Terima kasih. S. Iya, Enggak, kalau itu masih data lagi Pak. Jadi gini Pak, saya itu nggak minta duluan tapi nggak minta belakangan. Coba minta duluan saya rugi makan bakso, kalau minta ada makan bakso. Mungkin Bapak Ibu, Ibu-Ibu ada yang perlu disampaikan, silakan sebelum ditutup doa. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak bersama setelah acara ini mari kita membuka diri kita untuk salam-salaman dari satu ke rekan-rekan yang lain. Semoga apa yang kita perbuat selama ini semoga terhapus dosa-dosa kita selama menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan mari kita bacakan Al-Quran untuk terutama untuk Pak Kaswan. Semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari bencana dan mara bahaya. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, terutama untuk keluarga kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah dan diberikan umur panjang. Dan yang sudah meninggalkan kita mudah-mudahan diberikan di tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir khusus untuk keluarga besar Sekta Laman 9, semoga selalu kompak dan selalu sukses dalam menjalankan tugas dan selalu rukun dalam bermasyarakat serta selalu diberikan kelimpahan rezeki yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatina wa taqushu'ana wa ta'budana darana wa tahmilna syarana ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tahmil alaina isra ma hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana tahmilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nyoto, doanya mudah-mudahan dijabah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ucapkan selamat datang Pak Basuki, mohon maaf. Dan dengan berakhirnya doa maka berakhirlah untuk acara susun acara hari ini. Makanya kami selaku pembawa acara apabila dilakukan adalah banyak kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian mohon izin untuk Bapak dan Ibu menjelang puasa, mari kita untuk bersalam-salaman, mungkin minta untuk mohon maaf agar pada saat puasa nanti Mau pulang kali? kemudian apa yang kita diampuni dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu.